Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang akan segera membagikan dividen. Ngomong-ngomong soal dividen, kita pasti semangat banget karena kita para pemegang saham sebuah perusahaan jika mendapatkan dividen itu berarti kita kayak memanen buah gitu. Misalnya ada pohon apel sudah berbuah apel sehingga kita dapat memanen apel tersebut dan kita dapat menikmati kerja keras kita berinvestasi kepada pohon tersebut. Sama juga dengan perusahaan yang membagikan dividen. Hari ini kita akan membahas Bank Mandiri Persero Tbk dengan kode emiten yang sudah kita semua kenal, yakni adalah BMRI. Akan segera membagikan dividen yang cukup jumbo, yakni sebesar 6 triliun rupiah per perusahaan. 16 triliun rupiah itu berarti 16.000 miliar rupiah teman-teman. Banyak banget, tapi memang perusahaan ini juga jumbo banget karena memang perusahaan dengan aset yang besar ini sebesar 1.725 triliun rupiah ini memang memiliki valuasi yang cukup besar, bersaing ketat dengan BCA, BBRI, BNI. Berapa sih dividen yield yang didapatkan bagi pemegang saham daripada BMRI pada titik ini? Yakni sebesar 4% lebih. Hampir 5%, tapi belum sampai. Jadi cuma 4%-an lebih. Jadi menurut teman-teman besar tidak dividen yield sebesar 4% ini? Kalau teman-teman tanya saya, pastinya belum ya, karena saya hanya tertarik cukup nendang dengan dividen yang lebih dari 10%. Kalau kurang daripada itu sih rasanya kayak kurang gitu ya, karena memang kalau kita soal dividen, itu ada yang namanya dividen trap. Saya udah dengar banyak sekali komentar-komentar daripada teman-teman yang ada komentar di channel saya, di konten saya, itu kebanyakan kena dividen trap. Sedikit beberapa daripada mereka. Karena memang kalau kita ingin mendapatkan dividen, itu kita harus menerima resiko bahwa saham tersebut akan turun. Sebesar berapa persen daripada dividen yield yang dibagikan oleh perusahaan tersebut. Misalnya BMRI ini, dia akan membagikan dividen 4%. Maka kemungkinan setelah membagikan dividen, saham yang kita pegang ini akan turun sampai minus 4%. Ini namanya rugi waktu teman-teman. Karena dividen itu nggak langsung kita dapatkan pada saat come date. Kita harus tunggu sampai mereka payment. Paymentnya biasanya itu jaraknya sekira 2 minggu sampai 3 minggu. Itu rugi waktu teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau memang saya ingin mendapatkan dividen, saya akan pilih perusahaan dengan dividen yang cukup besar. Sehingga waktu saya tunggu itu worth it. Jadi nggak terlalu kurang pendapatannya. Jadi agak nendang pendapatan sekitar 10%. Nah, kalau BMRI ini masih kurang. Tapi nggak apa-apa, kita bahas aja tentang bank yang satu ini yang sudah cukup lama. Sebenarnya nggak terlalu lama sih pembentukannya, karena mereka dibuat pada saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998. Kalau kita lihat sejarahnya di sini, mereka itu berasal dari beberapa bank yang ada di Indonesia. Didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yakni adalah Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan yang terakhir Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri. Sehingga bank ini menjadi bank dengan aset yang cukup jumbo, bahkan menandingi BBRI. Yang seharusnya kita pikir mungkin BBRI asetnya lebih besar daripada BMRI, tapi kita salah. Malahan Bank Mandiri ini yang asetnya lebih jumbo daripada Bank BRI. Cukup membanggakan karena saya sendiri juga menggunakan sekuritas daripada Mandiri dan saya merasa cukup nyaman di sini. Dan inilah menjadi salah satu kebanggaan saya membahas tentang Mandiri pada hari ini. Lalu selanjutnya kita akan melihat prospek usaha daripada Bank Mandiri ini sendiri. Ya, tidak perlu diragukan lagi sih. Siapa sih yang tidak perlu bank? Saya lihat bahwa memang hampir seluruh masyarakat yang terjangkau dengan teknologi itu kebanyakan sudah memakai rekening bank. Dan Bank Mandiri ini menjadi salah satu yang bergerak di bidang tersebut. Jadi pasti diperlukan. Lalu tidak dipungkiri bahwa memang kredit yang ditawarkan bank ini biasanya memang cukup menarik. Ini dapat membantu bagi para pengusaha yang ingin mencari modal untuk mengembangkan usaha mereka atau membuka usaha yang baru. Biasanya dibantu oleh kehadiran bank ini, ya. Memang ada kebanyakan orang yang berpikir bahwa hutang itu tidak baik. Saya sih setuju kalau memakai hutang itu dengan tidak bijaksana, ya. Jadi kalau misalnya kita timingnya kurang tepat,
kita pasti akan mengalami kerugian pada saat kita ingin mengembangkan usaha kita memakai hutang bank. Contohnya, tahun 2020 pasti jarang banget ada orang yang berpikir bahwa krisis itu akan jadi seperti ini. Akhirnya yang mengambil hutang itu timing pada tahun 2020 itu mengalami mungkin usaha juga mereka yang juga timingnya kurang tepat yang membuat mereka rugi. Kalau misalnya mengambil utang untuk buka apotek sih mungkin lebih menguntungkan ya. Jadi tergantung memang timingnya usaha apa yang dapat membuat kredit itu worth it. Dan itulah bagaimana Bank Mandiri itu sangat dibutuhkan setiap saat. Bahkan ketika kita ingin melakukan tabungan ataupun ingin mengambil kredit, maka banklah yang menjadi pilihan kita yang pertama, teman-teman. Jadi kita lihat Bank Mandiri ini memang cukup cerah bisnisnya. Jadi nggak usah diragukan lagi deh. Yang perlu kita cek itu adalah pemegang sahamnya dan bagaimana kinerjanya. Sekarang kita akan melihat pemegang sahamnya. Yang pertama, pemegang masyarakatnya itu sebesar 47%. Cukup gede sih, tapi nggak sampai terlalu membahayakan ya, karena belum lebih dari 50%. Biasanya perusahaan yang dimiliki oleh negara ini aman sih porsi publiknya. Kita lihat di sini Negara Republik Indonesia itu memiliki porsi 52%. Iseng-iseng aja kita cari tentang Negara Republik Indonesia untuk melihat berita-beritanya di sini. Nggak ada masalah sih, ya semoga aja nggak ada masalah sih bagi negara tercinta kita. Lalu next kita akan melihat key statistiknya untuk melihat fundamental daripada BMRI ini. Sudah update banget ya, tahun 2021 sudah diupdate semua sampai kuartal keempat. Jadi, sehingga kita dapat melihat hasilnya di sini. Udah banyak perusahaan sih yang sudah melaporkan Q4 mereka. Termasuk SRTG ya, saya sangat bangga dengan SRTG di mana keuangannya bagus banget. Saya juga ada investasi di sana juga, semoga dapat menghasilkan hasil yang bagus. Termasuk BMRI ini juga cukup menarik sih, karena memang salah satu bank yang valuasinya cukup murah, yang merupakan salah satu perusahaan dengan market cap terbesar yang bisa dibilang masih murah. Kita lihat di sini fundamentalnya, operating profit-nya itu lebih besar daripada net profit, which is nice, bahkan sampai puluhan triliun teman-teman, besar banget. Lalu dengan PER-nya 13 kali, ini hampir memenuhi kriteria saya 10 kali, tapi karena saya harus tegas, maka BMRI ini belum bisa masuk ke dalam watchlist saya. Dengan PPV-nya juga sedikit cukup mahal, 1,8 kali. Lalu dengan operating profit margin 26%, nice. Net profit marginnya bahkan 22%, nice. Dengan quick ratio-nya 111%, sangat aman banget. Lalu kita lihat turnover daripada BMRI ini yang sebesar 763 billion. Ini bukan million loh teman, ini bukan juta, tapi ini adalah miliar. 763 miliar rupiah, liquid banget. Lalu BMRI ini yang menjadi kekurangannya ini sih hanya PER-nya aja sih. Coba lebih murah lagi, misalnya harga sahamnya bisa di titik 6.010 rupiah. Kalau bisa mencapai titik itu sih wow, senang banget ya, bisa jadikan di dalam watchlist kita. Tapi untuk sementara masih belum. Ya, demikian pembahasan tentang BMRI. HP baterai saya sudah sisa 2% ya. Jadi kita sampai di sini aja dulu. Demikian tentang bank yang merupakan bank dengan aset yang cukup jumbo yang akan segera membagikan dividen sebesar 16 triliun rupiah atau sekitar 360 rupiah per lembar saham dengan dividen yield sebesar 4%. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.